Kita witi pangasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan semakin dekat. Kita sudah sampai pada tanggal 23 Sya'ban ya. Kurang lebih 23 Sya'ban atau 22. Berarti tinggal 9 hari lagi, Pak. Ramadan semakin dekat, namun yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pemanasan kita, Pak. Nah, karena Ramadan itu butuh pemanasan. Kenapa kok butuh pemanasan? Karena Ramadan itu adalah perlombaan. Lomba apa nih Pak Bu? Ya, lomba kebaikan. Nggih. Bukan lomba cepet-cepetan taraweh. Nggih. Sing paling favorit, sing paling cepet 23 rakaat hanya berapa menit? 7 menit, Masya Allah. Nggih. Sing paling cepet terus sing paling akeh ganjarane nggih. Dirasipun kan sing akeh ganjarane niku sing rakaatipun paling kathah. Ning ingin dadi masalah napa? Kehilangan tumakninah. Padahal tumakninah, khusyuk nggih niku penting sangat. Napa melih tumakninah itu adalah rukun salat, yang mana bisa menjadikan seseorang sholatnya tidak sah apabila tidak ada tumakninah sama sekali. Kenapa harus pemanasan? Karena perlombaan. Dan biasanya perlombaan itu kalau tidak ada pemanasan akan keram. Nggih Pak Leres, akan keram. Nggih, lomba renang boten pemanasan keram. Lomba lari tidak pemanasan keram. Menunjukkan ada orang-orang yang akan mengalami keram nanti di bulan Ramadan. Akan kaget. Kenapa? Karena nggak pemanasan. Sehingga penting sekali pemanasan dari sekarang mumpung masih Sya'ban, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak
amal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Semoga nantinya Bapak Ibu kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam menunaikan amal ibadah dan dimudahkan dalam menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, masih membahas tafsir juz yang ke-29, yaitu tafsir surat Al-Qalam. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas, Bapak Ibu sekalian, tentang beberapa ayat, yaitu apa? Ayat yang menjelaskan bahwasannya janganlah mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan jangan mematuhi setiap orang yang bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kesana kemari menyebarkan fitnah, yang menghalangi berbuat baik, melampaui batas, lagi banyak berdosa karena merasa memiliki banyak harta dan anak, sehingga terkenal dengan keburukannya. Nah, pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 nih. Ayat yang ke-16. Yang sebelumnya kita terakhir sampai ayat ke-15. Pada pertemuan terakhir ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, maka dia akan berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Ada enggak bapak-bapak yang mengatakan kalau Al-Quran itu hanya dongengnya Nabi Muhammad saja? Ada enggak yang melabeli para penceramah yang membawakan ayat-ayat Al-Quran tapi dikatakan peramal masa depan? Coba Bapak, padahal yang dibawakan Al-Quran, hadis, tapi dikatakan para peramal masa depan. Ini karena nggak ngaji, karena nggak kenal Islam, malah menghalangi ngaji, Pak, dengan mengatakan banyak anak yang stunting itu gara-gara ibu-ibunya suka pengajian. Napa Bu hubunganipun anak stunting terus napa kali pengajian? Kan nggak ada kaitannya. Sanasimuhu alal khurtum, maka kelak akan kami beri tanda pada belalainya. Khurtum, khurtum itu artinya adalah hidung seperti gajah. Yang mana ini Pak, Bu? Ini nanti akan, yang dimaksud dalam ayat ini, Allah akan memberikan tanda pada wajah seseorang nanti pada hari kiamat kelak. Sebagian ulama ada yang berpendapat, apa maksudnya Allah memberikan belalai, ya, berikan tanda pada belalainya? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Allah memberikan siksa pada wajah orang tersebut di dunia dan di akhirat. Ini karena nggak percaya dengan Al-Quran,
bahkan menuduh itu dongeng. Wajahnya akan dibuat hitam, terhina, buruk di akhirat kelak. Sehingga Pak, kalau ada wajah yang sangat buruk itu kan jadi perhatian. Nanti di akhirat itu kondisi orang itu dibangkitkan itu bermacam-macam Pak. Jadi kondisi seseorang itu di padang mahsyar itu benten-benten. Ada yang nanti di padang mahsyar itu berjalan dengan wajahnya. Siapakah itu? Orang-orang kafir. Nanti apa? Akan berjalan dengan wajahnya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang kok berjalan pakai wajah? Rasulullah menjawab, Allah lah yang maha mampu menjalankan manusia dengan kakinya, tentunya juga mampu menjalankan manusia dengan wajah manusia tersebut. Bentuk apa nih Pak? Berjalan kok dengan wajah nih bentuk apa? Penghinaan. Bahkan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar itu ada orang yang mukanya tinggal tengkorak. Mukanya tinggal tengkorak. Siapa? Yang suka ngemis, suka meminta-minta. Kalau manusia perak niku termasuk mboten? Termasuk nggih. Niku alasannya kan menghibur ya, menghibur. Nah, manusia perak niku penghasilanipun bisa mengalahkan kita loh, Pak. Pinten, Pak? 5 jam berapa penghasilannya? Jutaan. Bisa jutaan. Sehingga mereka mau dibina nggak mau, lebih menguntungkan ini. Tapi kalau manusia perak itu kehujanan, luntur bukan? Luntur nggih? Berarti payungan nggih, payungan. Terkadang ya seseorang itu melakukan hal-hal yang aneh, Pak. Seperti biasanya ketika ngemis minta-minta itu bagaimana yang menunjukkan rasa belas kasih. Kadang tangannya disembunyikan, kakinya dilipat. Nih, kadang sengaja bawa anak, Pak, kasih obat tidur. Nih, agar orang itu kasihan sehingga memberi. Nih, ada kisah kalau ada orang yang pura-pura kakinya itu buntung, ketika hujan langsung lari kenceng banget. Ketika hujan malah lari kenceng banget. Nah, jadi macam-macam kondisi seseorang itu dibangkitkan di hari kiamat. Ada juga Pak, nanti dibangkitkan di hari kiamat itu lehernya panjang, atwalu a'naqan. Siapakah mereka Pak? Para muadzin. Terus muadzin mungkin bilang, saya nggak mau kalau hari kiamat nanti lehernya panjang, nanti kayak jarab, malah kayak jarab gitu. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat, ya bener lehernya panjang. Ketika manusia banyak tenggelam dengan keringatnya, dia masih aman. Dan juga ini menunjukkan orang muadzin itu terpandang, terhormat. Kenapa Pak? Karena orang yang tinggi itu biasanya kelihatan. Yang lain kan rata-rata nih, tingginya rata-rata terus paling tinggi sendiri. Nah, berarti kan kelihatan. Kelihatan. Nah, itu diantara tafsiran para ulama. Jadi memang kondisi seseorang itu dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar itu apa? Beda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hukuman, yaitu Allah memberikan tanda yang buruk pada wajah orang tersebut sebagai bentuk hukuman. Kemudian ayat yang ke-17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh kami telah menguji mereka orang-orang musyrik Mekah sebagaimana telah menguji ashabul jannah,
pemilik kebun. Idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika para pemilik kebun tersebut mereka bersumpah pasti akan bisa memetik hasil panen tadi ya, di pagi harinya. Wah, besok panen kan biasanya pun besok panen seneng banget kan ya. Bahkan bersumpah besok pasti sukses. Wala yastasnun, dan mereka tidak menyisihkan. Nah, dalam ayat ini Allah memulai paragraf yang baru Pak pembahasannya, yang mana Allah menceritakan kondisi suatu kaum yang Allah beri nikmat akan tetapi mereka tidak bersyukur, sehingga Allah mencabut nikmat tersebut dari mereka. Ini yang dikhawatirkan nih, kalau suatu nikmat itu nggak disyukuri nanti suatu saat bisa Allah ambil, Allah cabut. Ya. Dalam buku-buku tafsir dijelaskan bahwa pemilik kebun tersebut adalah sekelompok orang dari Yaman, Pak. Disebutkan bahwasannya para pemilik kebun itu memiliki seorang ayah, seorang bapak yang soleh. Setiap kali ayahnya memanen, pasti selalu disisihkan dari hasil panennya tersebut untuk fakir miskin. Ayahnya soleh. Nah, ketika ayahnya meninggal dunia, akhirnya yang ngurusi kebun sinten? Anak-anaknya. Apakah sifatnya sama, Pak? Ternyata anak-anaknya itu nggak melanjutkan kebiasaan bapaknya. Kalau bapaknya kan biasanya kalau panen itu apa? Menyisihkan untuk fakir miskin. Sehingga anak-anak tersebut ketika setiap panen sama sekali nggak menyisihkan sedikit pun untuk fakir miskin. Lalu Allah menceritakan di sini bahwasannya anak-anak tersebut bersumpah. Di antara mereka bersumpah bahwasannya di keesokan harinya mereka akan berhasil memanen dalam jumlah yang banyak. Tetapi Allah katakan wala yastasnun. Sebagian ulama mengatakan walayas tasnun itu, kalau tadi kan terjemahnya dan mereka tidak menyisihkan nih. Sebagian ulama menafsirkan dan mereka nggak mengucapkan insya Allah. Niki hati-hati kalau orang itu terlalu pede, besok pasti saya bisa hadir. Yakin besok hadir nggih? Yakin 100% saya hadir. Tidak boleh seperti itu. Karena nih, ya saya hadir. Jangan lupa ketika mau merencanakan sesuatu di esok hari untuk mengucapkan insya Allah. Ya'juj Ma'juj saja ketika melubangi benteng yang dibangun oleh Zulkarnain, benteng dari cairan tembaga itu Pak, itu yang diantara dua gunung, diapit dua gunung yang jumlahnya Ya'juj Ma'juj ini banyak sekali, sampai sekarang masih melubangi terus. Tapi ketika matahari sudah terbenam, mereka mengatakan besok kita lanjutkan lagi, digali lagi, tapi nggak mengucapkan insya Allah. Nah, ketika sudah dekat hari kiamat, Allah menentukan waktu keluarnya Ya'juj Ma'juj, mereka mendapatkan ilham untuk mengucapkan insya Allah. Jadi mereka sangat yakin kalau besok bisa panen. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah mereka. Bisa jadi Pak, mereka mungkin ketika yakin nggak ada yang bisa mencegah, mungkin mereka di waktu sore hari sudah melihat buah-buahannya telah tumbuh besar, segar, sehingga besok tinggal dipanen. Karena
kepedean mereka inilah yang menyebabkan mereka lupa mengucapkan insya Allah. Jadi seseorang itu tidak boleh yakin dengan dia akan melakukan sesuatu esok harinya, karena tidak ada yang pernah tahu apa halangan yang akan menimpanya. Maka guys, hendaknya seseorang mengucapkan ya semoga, insya Allah. Jangan mendahului kehendak Allah. Nah, sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan wala yastasun apa? Mereka tidak mengecualikan atau menyisihkan sebagian hasil panen untuk fakir miskin. Akhirnya apa Pak yang terjadi? Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Banyak boten bencana ketika seseorang sedang tidur nyenyak? Banyak nggih? Banyak. Contohnya pun apa Pak? Gempa bumi ya? Gempa Jogja nih kok jam pinten nih kok? Jam 6 pagi nggih. Itu juga banyak yang belum bangun tidur nggih. Yang enggak subuhan biasanya apa? Belum bangun. Atau mungkin setelah subuhan tidur lagi. Nggih. Nah, tatkala mereka tidur di malam hari untuk menanti hari esok Pak, Allah mengirimkan azab, mengirimkan bencana. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya apa? Malaikat Jibril datang memberikan bencana. Sebagian lagi ada yang menafsirkan Allah mengirimkan api yang membakar kebun mereka sampai hangus terbakar tanpa tersisa sama sekali. Akhirnya apa? Hanya tinggal debu, areng atau abu saja Pak, karena kebakaran yang sangat dahsyat. Sehingga mereka nggak menyadari Pak kalau itu kebun mereka. Demikianlah adab Allah nih, yang bisa datang kapan saja tanpa disadari. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Maka apakah penduduk negeri merasa aman dari siksaan kami yang datang di malam hari sedang mereka tidur nyenyak? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang apa? Bermain. Tsunami Aceh jam pinten Pak? Gempanya jam pinten? Pagi ya nggih? Kan itu Ahad nih, kan sedang main-mainnya nih kok. Banyak yang car free day mboten? Banyak nih. Nah, duha. Datanya kan duha nih. Sebagaimana dalam ayat ini, apakah penduduk negeri itu merasa aman datang siksaan kami yang datang pada waktu duha ketika mereka sedang bermain? Jadi yang namanya azab, siksa Allah itu bisa datang kapan saja, termasuk ketika seseorang tidur atau sedang bermain. Fa asbahat kassarim, maka jadilah kebun itu hitam Pak. Pun senang-senang sesuk panen ngaten nggih. Tiba-tiba apa? Jadi hitam seperti malam yang gelap gulita. Artinya kebunnya jadi abu.
hitam karena telah terbakar habis. Fatanadaw musbihin, lalu mereka saling memanggil di pagi hari, Pak. Kaget mboten? Kaget. Nggih. Anighdu ala harsikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasilnya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka pun berangkat dengan berbisik-bisik. Niki Pak, ajeng panen apa? Delik. Berbisik-bisik, sembunyi-sembunyi. Mungkin malah napa? Kalau pas panen kene enten fakir miskin datang kan ngoten nggih. Lagi. Sehingga mereka mengatakan alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik dan sambil mengatakan, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke kebunmu. Oh, ini dah di blok, Pak. Nggak boleh ada yang masuk. Sehingga ketika di pagi hari mereka semangat, Pak, saling bersemangat membangunkan satu dengan lainnya untuk memanen hasil kebun mereka. Mereka pun bersemangat berangkat ke kebun sambil berbisik-bisik, jangan sampai ada fakir miskin yang mendapatkan bagian dari panen tersebut. Dalam ayat ini kita lihat bagaimana Allah menggambarkan kepada kita orang-orang tersebut, Pak, Bu, berjalan kan sambil berbisik-bisik nih. Dan yang satunya lagi Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bahwasanya kebunnya akan terbakar habis. Seakan-akan kita melihat bagaimana mereka menertawakan fakir miskin. Mereka menertawakan fakir miskin agar tidak mendapatkan bagian dari kebun mereka. Akan tetapi apa? Giliran kita pun menertawakan mereka karena kebun mereka telah habis ludes terbakar, Pak. Ya, mereka apa? Bisik-bisik menghina fakir miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang yang tersesat, salah jalan. Ini bukan kebun kita, ini kita salah jalan. Jadi ketika mereka telah sampai di kebun-kebun itu dan melihatnya, ternyata kok kebun-kebunnya sudah jadi apa, Pak? Hitam. Padahal kebun-kebun mereka kan apa sebelumnya? Hijau, penuh dengan buah-buahan yang segar. Akhirnya mereka beranggapan kalau mereka itu salah jalan. Udu napa? Udu kebune awake dhewe. Mosok gosong yang ini ngoten nggih. Salah dalan ngoten nggih. Kita tersesat. Mereka mengatakan ini bukan kebun kita. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperoleh apapun. Ternyata Bapak Ibu,
salah seorang di antara mereka sadar dan mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat ini, bal itu adalah dalam bahasa Arab itu maknanya idrob, untuk menunjukkan bantahan, penjelasan yang sebenarnya atau kebalikannya. Kan mereka mengatakan kita akan menghalangi fakir miskin jangan sampai dapat hasil panen, malah mereka sendiri yang nggak dapat apa-apa sama sekali. Mereka sadar, Pak, ketika menghalangi fakir miskin untuk mendapatkan hasil panen mereka, justru mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Rabb-mu? Sebagian ahli tafsir menyebutkan makna bertasbih di sini adalah apa? Orang tersebut mengingatkan mengapa kok tidak bertaubat. Tasbih di sini maksudnya apa? Bertaubat, tidak kembali kepada Allah, tidak mau berbagi dengan fakir miskin. Maka lihatlah apa yang terjadi, gosong kabeh kan, hangus terbakar. Mereka baru sadar mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Akhirnya mereka mengucapkan, maha suci Rabb kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Akhirnya apa Pak Bu? Sadar mboten? Akhirnya mereka sadar telah berbuat zalim dengan apa? Pelit kepada fakir miskin. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Lalu pripun Pak Bu? Akhirnya mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Ini nggih goro-goro kowe ngoten nggih, gara-gara kamu. Jadi sebagian mereka itu menyalahkan dan mencela sebagian yang lain. Kamu sih menghalangi fakir miskin. Mereka saling menyalahkan, Pak. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kita. Sungguh kita adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairam minha. Mudah-mudahan Rabb-mu memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami mengharap ampunan dari Rabb kami. Akhirnya mereka apa? Sadar akan kesalahan mereka dan mereka pun kemudian berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya Pak Bu? Kisah Ashabul Jannah, para pemilik kebun ini menjadi dalil bahwa orang yang telah bertekad untuk melakukan keburukan, maka sudah Allah catat baginya dosa. Tadi kan berniat apa? Menghalangi fakir miskin. Ternyata apa Pak? Ya bagaimana dia menghalangi yang sudah apa? Gosong kan atan nggih. Jadi kan dia nggak jadi menghalangi dalam artian apa? Karena nggak ada yang ditahan kan atan, nggak ada yang ditahan. Tapi kalau seseorang sudah bertekad berbuat buruk,
tapi ada halangan, napa Pak? Dicatat sebagai dosa. Contoh, dari rumah sudah bertekad mau maling sepeda motor, sudah panjat napa? Pagar. Ternyata anjing penjaga langsung cukup kata nggih. Langsung apa Pak? Lari, nggak jadi napa? Nggak jadi mencuri. Dosa mboten? Dosa. Contoh malih, seseorang naudzubillah mau berzina. Sakniki kan musimipun apa? Sering nggih, sering berita niku biasanipun sing viral-viral niku napa? Penggerebekan ngoten nggih, penggerebekan. Nah, di hotel-hotel. Sudah pesen hotel. Sudah janjian. Ternyata di sana ada polisi. Akhirnya napa? Nggak jadi. Dosa mboten? Dosa. Dia sudah bertekad. Dia nggak jadi melakukan karena ada alangan tadi Pak. Seperti seseorang mau minum minuman keras, sudah mau beli ke warungnya atau tokonya yang menjual minuman keras, terus Pak sudah dapat minuman keras, bawa pulang, jatuh di jalan Pak, pecah, tumpah. Rasidan apa? Alhamdulillah mboten. Ini dosa mboten Pak Bu? Dosa. Karena sudah punya tekad. Seperti seseorang yang saling membunuh. Ya, si A pengen membunuh si B pengen membunuh A. Akhirnya apa? Duel. Kata Nabi, yang membunuh di neraka dan yang dibunuh juga di neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh ini juga sudah bertekad ingin membunuh si A tadi nggih. Nah ini sama-sama masuk neraka. Jadi sudah dicatat dosa tanpa melihat apakah dia berhasil melakukannya atau tidak, karena sudah punya tekad Pak. Beda kalau hanya sekedar terlintas pikiran berbuat dosa maksiat terus astagfirullah ini nggak boleh. Itu beda lagi Pak. Sadar kan nggih? Sebagaimana pemilik kebun tersebut, mereka bertekad untuk menghalangi fakir miskin. Ternyata Allah kirimkan azab sehingga apa? Sebelum mereka berhasil mewujudkan niatnya. Ini menunjukkan bahasanya pelit itu adalah akhlak yang buruk. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan. Setan itu ternyata tugasnya atau godaannya adalah menakut-nakuti dengan kemiskinan. Jangan sedekah, nanti jatuh miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh berbuat keji. Para ulama menjelaskan maksud bil fahsya di sini adalah kikir, pelit. Wa ya'murukum bil fahsya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini napa? Nah, di sini menunjukkan bahasanya kalau orang itu sudah berniat buruk, sudah berazam, maka napa? Akan mendapatkan dosanya. Ya kalau contoh sekarang ini, contoh gak mudahnya napa? Ya sekarang di dunia internet, jika seandainya seseorang itu membuka situs-situs yang gak baik, kok akhirnya keblokir, sehingga nggak bisa dikunjungi, dosa mboten? Dosa. Dia berusaha membuka blokirnya tersebut, tapi kok nggak bisa, masih tetap terblokir, maka usahanya ini sudah dinilai apa? Dosa, meskipun tidak berhasil, kan ngaten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka ini adalah pelajaran berharga nih dari kisah Ashabul Jannah. Maka faedahnya adalah siapa yang tidak mensyukuri nikmat maka akan dicabut oleh Allah nikmat tersebut. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada lizawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti dia telah menjadikan nikmat tersebut terancam untuk hilang. Nah, ini kalau nggak disyukuri mak, terancam nikmat tersebut bisa hilang. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Dan barang siapa mensyukuri nikmat, berarti dia telah mengikat nikmat tersebut dengan ikatannya. Ini nikmat yang besar sekali, diikat biar nggak hilang. Dengan apa? Dengan mensyukurinya. Dengan mensyukurinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka Bapak Ibu nggih, ingkang kita bahas ing kesempatan menika wonten pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum.